bahasa apa? Asyura loh. Asyura. Kemarin Tasu'a. Tasu'a itu hari yang ke-9. Hari yang ke-berapa, Bu? 9. Kalau Tasi' yang 9. Tasu'a hari yang ke-9. Bunyinya an Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul isi hadisnya adalah ma nahaitukum anhu fajtanibuh وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ ya, bukan qablakum, min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Saya bacakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar. Siapa saya? Siapa saya itu? Abu Hurairah. Pernah mendengar ya nama Abu Hurairah ya? Abu Hurairah, Abu itu artinya bapak, Hurairah artinya kucing kecil. Jadi ceritanya dapat julukan Abu Hurairah karena beliau sering melas kepada kucing yang kecil-kecil, yang kalau kedinginan dia masukkan ke baju dia, ya. Kalau kurang makan dia makan. Itu kucing kecil, ya. Kucing kecil disebut sebagai Hurairah bahasa Arab, ya. Asalnya hirrun itu kucing atau hirratun, ya. Kalau kecil Hurairah. Abdun artinya hamba, Ubaidun hamba kecil, ya. Itu arti Hurairah. Nama aslinya adalah Abdurrahman sebenarnya, tapi dijuluki apa? Abu Hurairah. Di Arab kan banyak abu-abu, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Bakar. Kalau di Indonesia juga banyak. Abu Janda, Abu Gosok, banyak dia. Oke, jadi hebatnya Abu Hurairah, saya cerita sedikit. Abu Hurairah itu sahabat Nabi yang cuma 4 tahun ketemu Nabi. Jadi ketika Nabi hijrah dari Makkah Mukarramah ke Madinah Munawwarah. Masih ingat hijrahnya tahun berapa? Bulan Juli tahun 622. Ya. Ini sekarang nih tahun baru hijrah, ya. Itu hijrahnya Nabi. Ya. Masehinya 622. Ya. Umur Nabi ketika itu berapa? 53 tahun. Ya. Jadi ketika Nabi berdakwah selama 13 tahun di Makkah Al-Mukarramah, karena beliau banyak menghadapi tantangan-tantangan dalam berdakwah, bahkan sampai mau dibunuh, diancam, diperangi dan lain sebagainya, ya. Sempit menjalankan kegiatannya, ya, karena musuhnya di mana-mana, ya. Musuhnya itu Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok, Abu dan abu-abu yang lain, ya. Akhirnya Nabi hijrah dengan Abu lagi yang namanya Abu Bakar, ya, sampai ke Madinah Al-Munawwarah.
dalam 1 bulan, ya, antara keluar rumah ke gua sampai ke masjid Kampung Kuba, ya, dan sampai ke Madinah, rumah beliau kuburan sekarang ini, ya, Masjid Nabawi, hampir selama 1 bulan. Jalan kaki loh Bu, hijrahnya Nabi ya. Kalau kita kan hijrahnya naik kapal terbang, enak kita hijrahnya ya Bu ya. Ya, hijrahnya Nabi karena menyelamatkan akidah, menyelamatkan iman. Kita hijrahnya karena apa? Dolar. Tapi masih bersyukur ya, kita sudah hijrah loh Bu ya. Hijrah secara fisik sudah hijrah. Hijrah secara mental rohani juga kita alhamdulillah sudah dan sedang ya Bu ya. Yang dulu kita malas ngaji, nah sekarang nih Bu, hijrah kepada rajin ngaji. Namanya hijrah juga Bu ya. Namanya hijrah nurani, hijrah spiritual. Yang dulunya pelit boleh berbagi, nah gitu ya Bu ya. Dulunya dengki, sekarang apa? Timbul kasih sayang, ya. Dulunya kikir, pelit, sekarang loman. Tahu loman? Dulunya sering riya, sekarang apa? Terbang rendah. Tahu riya? Riya kan tangannya naik ke atas terus ya. Iya, tangannya jempolnya naik terus, ya, sanjung-sanjung selangit, tinggi selangit. Nah, sekarang kita nggak mau yang gitu-gituan ya Bu ya. Buat apa? Bikin capek saja. Sudah dosanya besar, riya itu termasuk dosa besar. Ya. Sudah dosanya menggunung, jiwanya merintih, menderita. Orang riya itu sudah menderita Bu. Karena apa? Karena dia pengen dipuji terus. Coba panjenengan kerja di rumah majikan karena ingin dipuji majikan terus. Kerjanya karena ingin dipuji, supaya satu hari dapat dijempoli 2 kali atau dapat dikasih duit $100. Tiba-tiba majikan jempoli juga enggak, apalagi ngasih angpau. Ayo, menderita apa enggak orang ini? Nggak bisa tidur malamnya ya. Nah, tapi kalau dia niatnya lillah, orang sudah digaji kok, nah kan gitu ya Bu ya. Niatnya lillah, maka mau dipuji, mau dikasih apa enggak, sudah terserah Allah. Nah ini paling enak hidup kayak gitu Bu ya. Itu juga namanya hijrah. Nah ya, yang dulunya kita masih belum rapat berpakaian ya Bu ya, alhamdulillah sekarang sudah menyadar, nah ya Bu ya, betapa enaknya, betapa indah manisnya ya iman ini dengan berkerudung. Kan lebih aman ya Bu ya, nyaman ya Bu ya. Lebih nyaman mana antara pakaian seksi dengan pakaian yang tertutup seperti ini? Ya lebih nyaman loh Bu. Nah, sekarang banyak orang barat yang sadar ternyata lebih nyaman bagi wanita ya dengan menutup seperti ini. Kalau enggak, sudah cantik, seksi di Indonesia lagi, naik kereta rel penuh, wah diganggu terus orang ini ya Bu ya. Semua mata pria itu jelalatan semua. Nah, ya. Jadi bersyukur ya kita sudah berhijrah ya. Yang dulunya nggak suka pakai pakaian tertutup, sekarang alhamdulillah. Yang dulunya sembahyang itu embuh, kan mungkin begitu kita dulu ya Bu ya. Ya bolong-bolong. Sekarang nggak sembahyang, rasanya apa Bu? Gelisah ya Bu ya. Ya. Bagi orang yang beriman, sembahyang itu bukan beban, tetapi kebutuhan kita, keperluan kita ya. Allah itu kalau kita nggak sembahyang rugi apa enggak Bu? Sak Hongkong ini diwancai nggak sembahyang, masjid di Jincacoy kosong,
sini kosong, sentral kosong, 5 masjid ini kosong. Allah rugi apa enggak? Enggak rugi. Se-Asia Timur orang Muslim enggak sembahyang, rugi apa enggak? Tidak. Se-Asia Tenggara tidak. Se-dunia orang Muslim enggak sembahyang, apakah Allah bangkrut? Tidak. Ya, kebaikan dan manfaat sholat itu akan kembali kepada siapa? Kita yang melakukan sholat. Enak orang sembahyang itu, ya. Kening kalau sudah menempel di tanah bersujudan, indah hidup ini rasa. Enak. Oke. Jadi Abu Hurairah itu masuk Islam ya pada tahun ke-7 Hijrah. Artinya Nabi sudah berada di Madinah selama 7 tahun. Ya, baru dia masuk Islam. Ya. Setelah 4 tahun bersama Nabi jadi sahabat, ya, beliau Nabi Muhammad meninggal. Nah, jadi dalam 4 tahun beliau sudah menghafal ya hadis Nabi 5.000 lebih hadis. Baru 4 tahun loh. Kita sudah 20 tahun di Hong Kong ngaji di sini, satu hadis saja lali-lalian. Ini hebatnya ya. Bisa belajar dari Abu Hurairah. Boleh panjenengan punya calon anak ya, nanti namanya siapa Bu? Abu. Boleh lah Abu Hurairah, bagus ya. Bisa dibuka riwayatnya di internet ya. Luar biasa. Jadi tidak ada istilah terlambat ya. Abu Hurairah ketemu dengan Nabi 4 tahun ya. Sudah hafal hadis bersama Nabi itu 5.000 lebih. Hebat apa enggak Bu? Oh luar biasa. Kita 2 hadis saja masih merangkak. Ya, beliau luar biasa. Apa isi hadisnya? Saya mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa yang aku larang, kata Nabi, hendaklah kalian menghindarinya. Dan apa yang aku perintahkan, maka hendaklah kalian apa? Laksanakan semampu kalian. Sesungguhnya kehancuran orang yang sebelum kalian adalah karena banyaknya pertanyaan mereka yang tidak berguna dan pertentangan mereka terhadap nabi-nabi. Di sini ada 2 hal ya. Tadi ayatnya apa yang aku larang, maka apa tadi? Apa yang aku larang, hendaklah kalian apa? Menghandle. Ini yang pertama dulu kita bahas. Nabi membahasnya yang larangan dulu. Ya, melarang. Kenapa larangan dulu Nabi bahas? Karena yang namanya larangan itu sangat gampang melakukannya loh. Daripada yang perintah wajib ya. Contoh, sekarang larangan dalam agama itu kan banyak sekali dan kita alhamdulillah gak melakukan larangan itu loh. Dosa-dosa besar itu apa? Syirik. Wah, kita sekarang ini justru sedang menjalankan perintah Allah supaya tidak syirik. Wah, pahalanya besar sekali sekarang kita ya biar nggak ikut-ikutan ke tempekong ke tempat-tempat penyembahan berhala ya Bu ya. Anda duduk di sini ini sedang melakukan ayat tadi hadis tadi ya, meninggalkan apa? Larangan loh. Iya, kita tidak berzina. Pahalanya luar biasa sekarang Bu ya. Iya, kita tidak minum minuman. Nah, ya. Kita tidak bergaul campur baur. Wah, berpahala apa enggak Bu? Luar biasa ya. Hari Senin kita enggak ke barbaran. Tahu barbaran? Enggak ke klub-kluban. Nah, itu pahalanya luar biasa Bu. Tidak mencuri, kan enggak mencuri sekarang ya Bu ya. Tidak bohong, karena sekarang ada lagi orang lagi bohong, lagi menyusun kata-kata pembohongan. Nah, mungkin ada, ya Bu ya. Ada nggak orang sekarang lagi mencuri atau memplanning merencanakan pencurian? Ada nggak manusia di dunia ini? Ya mungkin ada, ya Bu ya. Sementara kita, alhamdulillah, jadi kita dapat menjalankan
larangan itu tadi, ya, yang dipesan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi larangan itu banyak sekali, banyak, ya, larangan banyak dan alhamdulillah kita tidak menerjang gitu loh. Apalagi contoh larangan, mabok-mabokan, apalagi Bu, ngerasani orang, kan kita lagi nggak ngerasani orang sekarang ya Bu ya. Iya, mungkin ada orang sekarang lagi liburan ngobrol dengan teman-teman, ngerasani majikan masing-masing. Pernah ngerasani majikan? Pernah. Mulai sekarang jangan, ya, jangan mulai sekarang. Jangan, itu rahasia, nggak boleh. Majikan kalau tahu, wah langsung di PHK kan jenengan. Ya. Jadi nggak usahlah cita-cita yang buruk-buruk ya, yang baik-baiknya saja. Kecuali kalau kita dizalimi ya, secara fisik dan lain sebagainya ya, maka itu juga kita bukan mengekspos keburukannya kepada publik, tetapi kita harus melapor kepada yang berwenang. Nah, jadi ada caranya ya. Oke, jadi yang pertama ayat hadisnya tadi ya, apa yang aku larang, hendaklah kalian apa? Nah, kita bersyukur ada di sini ya Bu ya. Di sini ini namanya kita sedang menjauhi apa? Larangan Allah dan Rasul-Nya. Kemudian berikutnya, dan apa yang aku perintahkan, maka hendaklah kalian apa? Laksanakan semampu kalian. Ini ada kata-kata semampunya ya. Ada kata-kata apa? Semampunya. Karena manusia ini pada hakikatnya lemah. Ya. Jadi kita jangan beralasan aku nanti kalau sembahyang tobatnya kalau pulang aja. Di sini aku susah kok. Nah, tiap hari megang DADI. Aku sholatnya tobatnya nanti aja lah. Kalau sudah apa? Mulai ini nggak bener orang ini, nggak bener ini, ya. Maka lakukan sebisanya, ya. Sholat nggak bisa berdiri, ya duduk nggak bisa, duduk nggak. Sholat nggak bisa duduk karena wudunen, ya sholatlah dengan cara apa? Ya, semampu kita. Mau berwudu dingin, nggak ada air hangat kalau musim panas ya tayamum dengan debunya nggak ada, ya harus pakai bedak. Gitu loh Bu ya. Jadi nggak ada istilah no, itu nggak ada. Harus dilakukan semampu kita, ya Bu ya. Jangan sekali-kali kita menunda-nunda perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Lakukan semampunya. Lakukan semampunya. Dalam surat At-Taghabun ayat 16 dijelaskan. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah, beribadahlah kamu kepada Allah apa yang kamu mampu. Nah, ya. Ketika Anda sedang musafir di bulan Ramadan, lapar nggak mampu, ya buka puasa nggak apa-apa. Nah, gitu loh ya. Sedang dalam kondisi musafir, sembahyangnya susah, ya Allah kasih diskon. Yang 4 rakaat menjadi apa? Berapa? 2. Boleh sambil duduk, boleh sambil tayamum. Nah, panjenengan kalau mudik ya, tolong jangan sampai malu sembahyang itu. Jangan ditinggalkan ya Bu ya, dalam pesawat ya. Ya, upayakan. Tapi upayakan sebelum di pesawat kalau bisa. Di airport sholat terus sudah. Kan karpetnya bagus ya Bu ya, bersih ya. Oh, sholat aja di sini. Saya juga begitu. Daripada di pesawat nanti ganggu orang sebelah kiri kanan ya Bu ya. Udah sebelumnya. Nah, ataupun kalau terpaksa di pesawat, minta izin sebelah kiri kanan. Minta maaf ya, saya mau sholat. Nah, ya. Lakukan sambil duduk. Wuduknya susah ya, tayamum. Majelis Ulama Indonesia membolehkan sudah ya, tayamum dalam pesawat. Ya, tinggal di tembok-tembok ini ya, di kursi apa semua ya Bu ya, itu dibolehkan. Nah, jadi jangan meninggalkan perintah Allah, lakukan semampunya.
La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang itu kecuali dengan kemampuannya. Jadi upayakan ya Bu ya, upayakan yang wajib-wajib, terutama sekali yang wajib ya. Habis sudah jam 1 pas ya Bu ya. Hadis singkat saja atau saya baca sebentar ya. Ada 8 poin. Nomor 1, wajibnya menghindari semua apa yang dilarang oleh siapa? Rasulullah SAW. Tadi yang saya sebutkannya, kita alhamdulillah sudah dapat menghindari ya, minum-minuman, mabok-mabokan ya, mencurian dan banyak lagi. 2, siapa yang tidak mampu melakukan perbuatan yang diperintahkan secara keseluruhan dan dia hanya mampu sebagiannya saja, maka dia hendaknya melaksanakan apa yang dia mampu laksanakan ya. 3, Allah tidak akan membebankan kepada seseorang kecuali sesuai dengan kadar kemampuannya. 4, perkara yang mudah tidak gugur karena perkara yang sulit. 5, menolak keburukan lebih diutamakan atau lebih baik dari mendatangkan apa? Contohnya apa? Ngerokok itu kan ya mungkin ada manfaatnya sedikit ya Bu ya, bisa nenangin apa? Pikiran, tapi mafsadatnya, kerusakannya lebih hebat. Nah, maka itu harus ditinggalkan ya. Lebih baik kita menolak keburukannya ya daripada mendatangkan kemaslahatan. Minum-minuman itu ada manfaatnya, ada Bu, tapi kerusakannya lebih banyak. Nah, kita harus tinggalkan ya. Jadi kita harus melihat kepada keburukannya, harus diutamakan ya, dibuang maksudnya, ditolak. 6, larangan untuk saling bertikai dan anjuran untuk bersatu dan bersepakat ya. Jangan suka berdebat ya Bu ya. Orang yang suka berdebat itu orang bagus ya. Kalaupun terjadi ingin debat, harus debat yang paling baik dan paling santun. Biasanya orang debat itu kan tujuannya pengen menang ya Bu ya. Nah, jadi kalau bisa dihindarkan. Yang paling baik adalah berdiskusi, bermusyawarah ya, dengan niat untuk mencari persamaan dan persatuan. 7, wajib mengikuti Rasulullah SAW, taat dan menempuh jalan keselamatan dan kesuksesan. Dan yang terakhir, Al-Hafidz berkata, dalam hadis ini terdapat isyarat untuk menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang lebih penting yang dibutuhkan saat itu ketimbang perkara yang saat tersebut belum dibutuhkan. Jadi yang sekarang ini kita sibukkan, jangan mikiri besok ataupun tahun depan ya Bu ya. Sekarang sibukkan diri Anda, jangan mikir-mikir besok dan tahun depan. Nah, kalau hari ini baik, dijamin besoknya akan lebih apa? Lebih baik. Baik, saya kira itu. Mari kita tutup pengajian kita dengan membaca tasbih kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.